mana hari ini kita akan mempelajari materi dari matematika wajib, yaitu tentang menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar dalam ruang. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari jarak antara garis dan garis, kemudian ada juga jarak antara titik dan bidang, kemudian ada jarak antara garis dan bidang. Yang ini kita mempelajari jarak antara dua bidang yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar, kita menggunakan konsep-konsep yang kita sudah pakai di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Di sini ada bidang alfa, ada bidang beta. Bagaimana saya menentukan jarak antara bidang alfa dengan bidang beta? Kita tahu di bidang ini ada terletak garis. Jadi nanti di bidang alfa ada terletak garis, di bidang beta juga ada terletak garis. Kita misalkan saja di sini di bidang alfa ada terletak yaitu garis. Misalnya di sini ini ada terletak garis G. Kemudian di bidang beta juga ada terletak garis, misalnya yaitu garis H. Karena garis G dia terletak di bidang alfa, garis H juga dia terletak di bidang beta, maka jarak antara bidang alfa dengan bidang beta sama saja jarak antara garis G dan garis H. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jarak antara dua garis sejajar. Cara menentukan jarak antara dua garis sejajar itu sederhana. Di garis ini ada terletak titik, misalnya di garis G ada terletak titik A. Kalau sudah, saya buat garis melalui titik A tegak lurus dengan garis H dan juga tegak lurus dengan garis G. Jadi nanti saya buat seperti ini. Dia tegak lurus di garis H, dia juga tegak lurus di garis G. Sehingga ini saya beri nama titik P. Oke, kalau begitu jarak antara bidang alfa dan bidang beta tidak lain adalah panjang AB. Demikian. Ibu lanjut di contoh. Misalnya di sini ada balok ABCD EF GH. Panjang rusuk AB sudah ada yaitu 12, BC-nya sudah ada yaitu 9, CG-nya sudah ada yaitu 6 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara bidang ADIH, ini bidang ADIH, dengan bidang BCFG. Ini balok, berarti bidang ADIH ini yang ada di bidang sebelah kiri, BCFG ini yang di sebelah kanan. Jarak antara dua bidang ini nanti berapa sentimeter panjangnya, itu panjangnya yang mana dan berapa sentimeter. Ini sederhana sekali. Dua bidang ini dia sejajar. Jadi di sini bidang ADEH sejajar dengan bidang BCFG. Oke. Kalau kita sudah tahu dia sejajar, cara menentukan jarak antara dua bidang tadi, di masing-masing bidang kita pilih garis. Misalnya di bidang ADEH saya pilih garis AE. Nanti di bidang BCFG saya pilih garis juga. Garis harus tepat posisinya sesuai dengan AE. Pastinya garis yaitu BF. Jadi nanti di sini garis AE sejajar dengan garis yaitu garis AE sejajar dengan garis BF. Karena dua garis ini dia sejajar, jarak antara garis AE dengan garis BF mudah sekali. Kita pilih salah satu titik, misalnya di garis AE saya pilih di sini titik A. Kalau sudah saya buat garis melalui titik A harus tegak lurus dengan BF. Ini jelas tegak lurus. Sehingga nanti jarak garis AE dengan garis BF tidak lain adalah panjang AB. Jadi nanti di sini jarak antara garis AE dan garis BF adalah panjang AB. Yang tidak lain panjang AB kita tidak perlu lagi mencari, yaitu sudah ada yaitu 12 cm. Jadi untuk contoh yang ini sederhana sekali. Demikian. Ibu akan melanjutkan. Berikutnya contoh ada kubus
yang panjang rusuknya adalah 4 cm. Jadi kubus ini panjang rusuknya 4 cm. Ada keterangan, misal titik P, Q, R, dan S masing-masing titik tengah garis EH, AD, AB, dan EF. Jadi P ini titik tengah garis EH, kemudian Q ini titik tengah garis AD, S ini titik tengah garis EF, R ini adalah titik tengah garis AB. Kemudian ada keterangan lagi, titik K, L, M, dan N itu adalah titik tengah dari garis HG, CD, BC, dan FG. Jadi nanti K ini sebagai titik tengah dari garis HG, L ini sebagai titik tengah dari garis CD, M ini sebagai titik tengah dari garis BC, dan N ini adalah titik tengah dari garis FG. Kalau sudah, kita disuruh menentukan jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN. Berarti bidangnya kita buat dulu. Bidang PQRS ini tinggal kita hubungkan. S dihubungkan. Kemudian satu lagi bidang KLMN kita buat juga sama. Kalau sudah, kita lihat dua bidang ini, bidang PQRS dan satu bidang lagi yaitu bidang KLMN. Dua bidang ini sejajar, jadi digambar sini di kubus bidang PQRS itu sejajar dengan bidang yaitu KLMN. Jadi kita bisa lihat bahwa dua bidang ini sejajar. Tadi cara menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar kita sudah tahu. Nanti di masing-masing bidang kita pilih garis. Jadi misalnya di bidang ini PQRS, saya pilih salah satu garis. Misalnya garis yang saya pilih ini garis PS. Kemudian di bidang KLMN juga saya pilih garis. Garis yang saya pilih juga harus tepat, yaitu garis kalau di bidang PQRS saya pilih garis PS. Di bidang KLMN berarti saya harus pilih garis KN. PS dan KN ini dua garis yang sejajar. Jadi di sini garis PS dia sejajar dengan garis yaitu KN. Karena dua garis ini masing-masing terletak di bidang masing-masing ya. PS dia terletak di bidang PQRS, kemudian garis KN dia terletak di bidang KLMN. Kita mau menentukan jarak antara dua bidang ini berarti sama saja menentukan jarak antara garis PS dan garis KN. Jadi di sini sama saja kita menentukan jarak antara garis PS dan garis KN. Oke. Untuk menentukan jarak antara garis PS dan garis KN mudah. Kita ambil saja salah satu titik. Jadi di sini misalnya saya ambil titik P. Kalau sudah, saya harus buat garis melalui titik P tegak lurus dengan ini garis KN. Jadi saya hubungkan saja di sini. Ini garis KN. Ini saya tambahkan saja, saya hubungkan di sini ini titik N ya. Oke, jadi saya ambil titik ya, titik di garis PQ, titik P. Kemudian saya buat tegak lurus dengan garis KN. Nanti tegak lurusnya di sini. Karena ini kubus ya, karena ini kubus, dua bidang ini sejajar. Dua bidangnya sejajar, garis PS dan garis KN juga sejajar. Nanti jaraknya itu antara garis PS dengan garis KN adalah panjang ini, PK. Jadi di sini jarak antara garis PS dan garis KN adalah panjang yaitu PK. Ini yang harus kita cari. Panjang PK itu berapa sentimeter? Kalau begitu kita perhatikan segitiga yaitu PKN.
itu akan sama dengan panjang KM. Dia panjangnya sama, cuma kita harus cari dulu panjangnya berapa sentimeter. Nah, kita carinya, kita perhatikan saja salah satunya. Misalnya kita mau cari PK, berarti segitiga yang saya perhatikan adalah segitiga ini, PHD. Dia siku-siku di H. Jadi untuk mencari ini, saya perhatikan dulu yaitu segitiga yang harus saya perhatikan yaitu segitiga PHD. PHK, siku-siku di H. Oke, itu bawa saja keluar seperti ini H, ini P, ini K. Oke, PH panjangnya berapa? Kubus ini kan panjangnya seluruhnya 4 cm. Ini setengahnya berarti PH itu adalah 2. Demikian juga HK, ini letaknya di tengah-tengah, berarti HK ini panjangnya juga adalah 2. Kalau begitu PK ini kita cari pakai teorema Pitagoras. PK kuadrat pasti berasal dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Tidak lain, ini 4 tambah 4, PK kuadrat saya dapat 8. Jadi PK akar dari 8. Akar 8 sederhana dia dari 4 kali 2. Akar 4 itu adalah 2, akar 2-nya tetap. Jadi saya dapat panjang PK ini adalah 2 akar 2. Sehingga saya ganti di sini. PK itu sama panjang dengan KM. Saya sudah dapat yaitu 2 akar 2. Saya masukkan di sini. Berarti PK panjangnya adalah 2 akar 2. Kemudian KM juga yaitu 2 akar 2. Kalau sudah di sini kita sudah dapat ya, itu kita tidak perlu lagi mencari PN. Nah, di sini kita sudah dapat yaitu panjang PK-nya adalah 2 akar 2 cm karena tujuan kita mencari panjang PK. Jadi panjang PK itu 2 akar 2 cm. Nah, sekarang pasti kamu bertanya kenapa bisa ibu katakan bahwa di sini siku-siku. Nah, di sini bisa terlihat, kita bisa buktikan dengan teorema Pitagoras. Panjang PN ini tidak lain adalah 4. Panjang PN ini kan sama saja dengan panjang AB. Jadi nanti kalau saya cari pakai Pitagoras pasti panjangnya 4. Jadi di situ sudah terlihat jelas 4. Nah, kalau begitu coba kita cek. Kita cek pakai Pitagoras. Pitagoras berarti nanti di sini kan 2 akar 2 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Apakah betul nanti sama dengan ini? 4 dikuadratkan. 2 akar 2 kuadrat, 2 pangkat 2, 4. 4 kali akar 2 kuadrat, 24 kali 2, 8. Ini juga 8. Hasilnya 16. Jadi betul 16 sama dengan 16. Jadi nanti di sini betul bahwa dia akan siku-siku di sudut K. Seperti itu ya. Jadi inilah jarak antara 2 bidang yang sejajar pada kubus. Kita sudah dapat hasilnya yaitu 2 akar 2 cm. Ibu lanjut, contoh terakhir. Ini masih sama, ada kubus, panjang rusuknya adalah 4 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara bidang AFA dan bidang BDG. Bidang AFA kita buat dulu bidangnya di sini. Berarti dia berupa segitiga. Ini bidang pertama, bidang AFA. Kemudian satu bidang lagi yaitu bidang BDG. Ini buat lagi BDG. Kalau sudah, sekarang kita lihat 2 bidang ini. Bidang AFA dengan bidang BDG. Kita perhatikan 2 bidang ini dia sejajar. Jadi kita lihat bidang AFA
dengan bidang BDG, dua bidang ini sejajar. Oke, kalau sudah, bagaimana saya menentukan jarak antara dua bidang ini yang sejajar? Kalau kita ingat tadi, di masing-masing bidang nanti ada terletak garis. Kalau sudah, nanti kita buat jarak antara garis yang pada bidang AFA dengan jarak antara garis yang terletak di bidang BDG. Jaraknya itu nanti dua garisnya juga dia harus sejajar. Nah, sekarang di bidang AFA ada garis AH, ada garis AF, ada garis HF. Ada garis lain, yaitu ada garis lain di sini ya. Garis lain itu yaitu ibu bantuan, ibu buat di sini, yaitu ibu potongkan garis EG dan garis HF ya. Ibu potongkan EG dengan HF. Ini ibu beri nama misalnya di sini S. Di bidang AFH tadi selain ada garis ini AH, AF dengan HF ada garis lain. Garis lain itu yaitu ini garis AS. Ini garis AS. Jadi garis AS ini dia terletak di bidang AFH. Jadi nanti di sini di bidang AFA garis yang saya pilih ini garis AS. Kemudian di bidang BDG, di bidang BDG juga ini selain ada garis BD, ada garis BG, ada garis DG, ada garis yang lain. Garis yang lain yaitu dengan cara saya potongkan dulu. Ini BD saya potongkan dengan AC. Kalau sudah dua garis ini berpotongan, misalnya di sini titik P, titik P. Kalau sudah di bidang BDG ini ada garis lain yaitu garis PG, garis PG. Nah, sekarang kita lihat garis PG dengan garis AS. Jadi di bidang AFA saya pilihnya garis AS. Nanti di bidang BDG saya pilihnya garis PG. Nah, dua garis ini kita lihat dia sejajar. Jadi garis AS dengan garis PG ini dua garis sejajar. Sekarang bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis yang sejajar? Caranya yaitu pada salah satu garis, misalnya di sini di garis AS saya pilih yaitu ini titik S ya. Kemudian saya buat harus tegak lurus dengan garis ini PG. Jadi di garis AS saya pilihnya titik S. Kemudian saya membuat garis dia melalui titik S tegak lurus dengan ini garis PG. Jadi kalau kita masih ingat cara membuat dua garis sejajar, ini di salah satu garis kita pilih titik. Kalau sudah kita buat garis misalnya titik A, kita harus buat dia tegak lurus baik di garis yang pertama dan juga di garis yang kedua. Jadi nanti jaraknya yang ini. Oke, sekarang di sini kita lihat di dalam ini ya, dalam sini ini garis AS, ini garis PG. Dua garis ini sejajar, saya pilih salah satu titik di garis AS, ini titik S. Saya harus buat tegak lurus di garis PS, saya buat saja tegak lurus. Oke, misalnya ini keterangan di sini kasih tanda keterangan ini tegak lurus ya, tegak lurus ini misalnya di titik R. Oke, kalau begitu jarak titik S ke garis PS tidak lain panjang ini SS. Jadi di sini jarak antara garis AS dan garis PG adalah panjang ini ya, digambar panjang SR. Oke, yang kita cari sekarang panjang SR ini berapa sentimeter? Kita harus perhatikan di sini segitiganya harus siku-siku. Ibu bantuan ini, ibu hubungkan S dengan P. SP ini ibu hubungkan, SP ini di sini panjangnya jelas 4 cm karena di sini kubus panjangnya 4 cm.
Saya mau cari panjang SR, saya harus perhatikan segitiga yaitu GSP karena nanti siku-siku di G. Jadi segitiga yang harus saya perhatikan adalah segitiga GSP, siku-siku di S. Gambar kita bawa keluar saja seperti ini. Siku-sikunya di S, ini G, ini P. Panjang PS sudah ada, yaitu 4. Panjang SG, SG ini mudah. EG ini kan panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2. Karena di sini rusuknya 4 cm, ini 4, ini 4. Pasti EG itu, jadi EG itu panjang diagonal sisi kan rumusnya A akar 2. A-nya kita tinggal ganti dengan 4, jadi 4 akar 2. Karena di sini SG dia setengahnya, berarti setengah dari, jadi nanti SG itu setengah dari EG, tidak lain sama aja setengah dari EG-nya 4 akar 2, berarti nanti setengah kali 4 2 akar 2. Jadi saya dapat panjang SG-nya adalah 2 akar 2. Ini kita isi 2 akar 2. Kalau sudah panjang PG kita cari pakai Pitagoras. Jadi ini siku-siku, kalau Pitagoras ini yang paling panjang. Nanti PG kuadrat dia berasal dari yaitu 4 kuadrat ditambah ini 2 akar 2 dikuadratkan. Hitung biasa 4 kuadrat 16, 2 akar 2 kuadrat, 2 pangkat 2 4, akar 2 kuadrat itu 2, 4 kali 2 8, 16 tambah 8 24. Ini PG kuadrat, kalau PG berarti akar 24. Akar 24 bisa disederhana dari yaitu 4 kali 6, sehingga PG-nya saya dapat akar 4 itu 2, akar 6-nya tetap. Jadi kita dapat di sini panjang PG ini adalah 2 akar 6. Kalau sudah semua kita sudah dapat, kita itu tujuannya mencari ini panjang SR, tidak lain jarak titik S ke garis ini PG, jarak titik S ke garis PG. Kita buat jaraknya, panjangnya ini jaraknya, ini tegak lurus, di sini kasih nama yaitu R. Ini yang kita mau cari, panjang PR ini berapa? Kita cari dengan menggunakan bantuan luas segitiga. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Karena kita tujuannya mau cari panjang SR, ini tinggi segitiga, kita pakai luas segitiga. Luas dari segitiga PSG tidak lain rumusnya setengah alas kali tinggi. Tidak lain setengah kali. Kalau ini alas berarti ini tinggi. Nanti di sini menjadi setengah kali 2 akar 2 kali tingginya itu 4. Sederhana, setengah kali 2 1, 1 kali 4 4, jadi 4 akar 2. Ini luasnya, luas dari segitiga di sini. Kalau sudah, tujuan kita itu mau cari panjang ini SR. SR ini sebagai tinggi segitiga. Kalau ini tinggi, berarti ini panjang PG sebagai alas. Kita pakai lagi rumus luas segitiga. Luas segitiga PSG tidak lain setengah alas kali tinggi. Yang mana karena kita mau mencari SR, dia sebagai tinggi segitiga, berarti alasnya adalah ini PG. Sehingga nanti alasnya di sini ini panjang PG, sedangkan tinggi segitiganya yang kita mau cari adalah SR. Kita tinggal masukkan setengah kali, PG-nya adalah 2 akar 6, SR-nya mau dicari. Kemudian luas segitiga sudah ada 4 akar 2. Sederhana, 4 akar 2 sama dengan setengah kali 2 ini 1 kali akar 6 tetap akar 6 SR. Berarti di sini akar 6 SR akan sama dengan 4 akar 2. SR sama dengan kanan bagi kiri, 4 akar 2 bagi akar 6. Kita bagi karena penyebut di sini akar, kita harus rasionalkan kali dengan akar 6 per akar 6. Tidak lain. Ininya kita kalikan 4-nya tetap, akar 2 kali akar 6, akar 12 dibagi akar 6 kali akar 6, 6. Kita sederhana dia menjadi 4 kali akar 12 ini kita sederhana.
Akar 12 itu kan tidak lain dari 4 kali 3. Akar 4-nya itu 2, jadi 2 akar 3. Berarti ini jadi 2 akar 3 dibagi 6. Tidak lain 4 kali 2, 8 akar 3 per 6. Terakhir saya sederhanakan, ini bisa bagi 2, saya dapat 4 per 3 akar 3. Oke, jadi kita sudah dapat jarak antara bidang AFH dan bidang BDG, yaitu yang tidak lain panjang SR, yaitu panjangnya 4 per 3 akar 3 cm. Demikian pembelajaran kita untuk pembelajaran ke-8, yaitu bagaimana menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar.